nampak dilihat oleh manusia-manusia yang menyiksanya, Kak. Begitu. Iya, waktu Tuhan Yesus disalib, memang Tuhan Yesus merasakan penderitaan yang sangat mendalam ya. Dan penderitaannya itu membawa keselamatan kekal kepada kita. Ketika Tuhan Yesus berdoa di atas kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka, itu penggenapan nubuatan di Yesaya 53 ayat 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat semuanya yang selalu setia dengan channel Sobat Bang Zuma, pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah diskusi Mikana yang sepertinya blunder menjelaskan pertanyaan dari seorang pemuda muslim. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana Mikana itu cocokmologi dengan dalil-dalil yang lain yang katanya Bapak dan aku adalah satu, tapi satu dalam satu esensi. Nah, di sini kelihatan sekali ya di awal tadi videonya kita jadikan permulaan bahwasannya Yesus itu berdoa kepada Bapa. Nah, bagaimana diskusi yang berlangsung pendek ini kita simak bersama-sama. Nanti kita akan melihat bagaimana Mikana ini menjelaskan keimanannya dari pertanyaan pemuda muslim ini. Baik sahabat-sahabat semuanya, semoga apa yang Sobat Bang Zuma sajikan untuk kesempatan kali ini kita bisa melihat bagaimana seorang Kristen Mikana ini bingung menjelaskan tentang siapa Yesus. Inilah 6 jenis dosa. Kita nanti akan menyimak bagaimana Mikana ya. Mikana itu kalau ada pertanyaan pasti larinya ke perjanjian lama. Baik, kita simak bersama-sama teman-teman ya. Pak sudah hadir. Selamat malam, Kak. Malam juga Bang Hidayat. Silakan pertanyaannya apa? Shalom Kak Grace Mulia, terima kasih sudah hadir. Oke, Kak. Pertanyaan Terima kasih saya Jackson. sesuai tema yang diangkat, Tuhan Yesus Sang Pencipta ya, Kak. Nah, di sini ada satu pertanyaan tentang katanya Yesus itu adalah Sang Pencipta. Kita dengarkan bagaimana penjelasannya si Mikana ini. Apakah bisa membuktikan kalau Yesus itu Sang Pencipta ya teman-teman? Saya tanya, Kak, apakah Tuhan Yesus dengan Bapa itu sama atau beda? Oke. Apakah Tuhan Yesus itu sama dengan Bapa atau beda? Saya jawab pakai dalil aja Bang ya. Yohanes 14 ayat 7, Tuhan Yesus. Coba kita lihat ya, Yohanes 14 ayat pasal 7 ya. 14 pasal 7. Kita lihat bersama-sama seperti apa penjelasan Mikana di Yohanes 14:7 ini teman-teman. Yesus berfirman, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Nah, itu firman Tuhan Yesus kepada rasul-rasulnya. Jadi Tuhan menyatakan, sekarang ini kamu telah mengenal Bapa dan telah melihat Bapa. Ini loh yang di depanmu ini. Makanya Tuhan menyatakan di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Di sini ya teman-teman ya. Kalau kita melihat Yohanes 14 pasal 7 ya, kita baca ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Sebenarnya kalau kita lihat di 14:6, aku jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau mau dilihat di sini, di situ sebenarnya Yesus sebagai jalan untuk menuju kepada Bapa. Kan jelas sekali itu. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku di situ Yesus ya. Ya kelihatan sekali ya teman-teman ya. Di sini sebuah doktrin yang sangat melekat sekali bahwasanya satu pertanyaan di mana apakah Yesus dan Bapa itu sama, dia membawa Yohanes 14:7. Nah, tidak melihat 14:6 bahwasanya di situ Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup.
apakah jalan dengan tujuan yang dikatakan adalah tidak ada yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, tujuannya berarti kan Bapa. Apakah sama jalan dengan tujuan ini? Nah, disinilah kadang-kadang muncul satu perdebatan yang berbenturan antara doktrin dan logika. Umat Islam memahami secara logika, memakai akal. Orang Kristen memang memakai iman atau memakai doktrin. Nah, di sini kita nggak akan memaksakan. Cuman kita akan mereaksi sebuah diskusi di mana penjelasan ini kalau kita lihat tidak melihat konteks di ayat 6-nya di sana, bahwasanya jelas sekali Yesus sebagai jalan. Nah, kalau kita lihat di dalil setelah itu, telah sekian lama itu ya, aku bersama-sama kamu Filipus. Nah, itu kan namun tidak mengenal aku, barang siapa telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapakku itu kepada kami. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat itu kan ajarannya, ya kan, ajarannya bukan esensi orangnya gitu. Coba kita dengarkan coba penjelasan lanjutannya. Satu di situ satu apa? Dibaca selanjutnya di situ sama, Bang. Ayat 33 sama. Oke, Kak. Terus kenapa Tuhan Yesus itu? Coba kita lihat tadi yang sama ya di dalil Yohanes 10 ya. Untuk menggenapi nubuatan bahwa ketika Bapa berfirman di Ulangan 32 ayat 39 sampai 40, ketika aku mengangkat tanganku ke langit, Bapa menyatakan akulah dia. Oke. Jelas ya? Ya, pas kenapa yang ini saya tanyakan. Pada saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus kan disiksa sama tentara Romawi. Nah, ketika mendekati ajalnya, Tuhan Yesus mau mati. Tuhan Yesus berkata atau berdoa, ya Bapa, tolong ampuni mereka. Ya Bapa, tolong lindungilah mereka. Terus ketika Tuhan Yesus itu juga merasakan kesakitan ketika ditancap paku di tangan dan kakinya, Tuhan Yesus juga merasakan kesakitan dan juga berdoa lagi kepada Bapa. Dan pertanyaannya, apakah Tuhan itu berdoa kepada diri sendiri dan Tuhan itu nampak dilihat oleh manusia-manusia yang menyiksanya, Kak? Nih kita simak ya, pertanyaannya bagus nih. Pada saat Yesus mau disalibkan, Yesus itu berdoa. Nah, sebenarnya yang bagus lagi, apakah kalau Yesus disalib, Bapak juga disalibkan gitu ya? Kalau dia mengatakan, si Mikanani mengatakan Bapak itu dengan Yesus itu sama, itu kan akan blunder sebenarnya teman-teman ya. Blundernya bagaimana? Kalau dia dikatakan sama, berarti Yesus disalib, Bapak juga disalib. Yesus dilahirkan, berarti Bapak juga dilahirkan. Yesus makan, berarti Bapak juga makan. Padahal kalau kita melihat dalil-dalil ya, Bapak dan aku adalah satu apa? Satu pekerjaan sebenarnya. Di sana sebenarnya dalil lanjutannya ada ya teman-teman ya. Nah, disinilah teman-teman ya, perlunya pencerahan untuk saudara-saudara kita Muslim. Kalau bertemu dengan Kristen-Kristen yang memberikan penjelasan Bapak dan aku adalah satu, tidak ada yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, itu sebenarnya sangat mudah dipahami bahwasanya satu ajaran dan Yesus adalah jalan menuju kepada Bapa, yaitu Tuhan menurut orang Kristen. Nah, disinilah teman-teman ya, kita dengarkan kembali bagaimana si Mikana membawakan dalil yang menjadi jawaban pertanyaan dari pemuda Muslim ini. Begitu. Iya, waktu Tuhan Yesus disalib, memang Tuhan Yesus merasakan penderitaan yang sangat mendalam ya. Dan penderitaannya itu membawa keselamatan kekal kepada kita. Ketika Tuhan Yesus berdoa di atas kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka, itu penggenapan nubuatan di Yesaya 53 ayat 12. Sekalipun Nah ini dia malah membawa Yesaya 53 ya kan. Coba kita lihat ya teman-teman ya, di Yesaya 53. Jadi ini kadang-kadang ya cocok-cocok saja ya kan, cocok-cocokmologi. Kalau Yesus dikatakan Tuhan, kenapa sampai berdoa gitu teman-teman ya? Pantaskah Yesus yang dikatakan Tuhan kok dia berdoa? Gimana nih teman-teman?
Yesus berdoa kepada Bapa. Coba. Nah, ini kadang-kadang yang kita selisih paham tentang penjelasan kata Tuhan ya. Kalau kita simak bersama-sama, Kristen ini menjelaskan definisi Tuhan itu sama dengan kita umat Islam itu menjelaskan definisi utusan. Jadi mereka tuh memahami pada saat mendefinisikan kata Tuhan, mereka itu seperti menjelaskan kita bahwasanya utusan itu seperti apa definisinya. Contoh nih, Yesus adalah jalan, Yesus adalah yang diutus oleh Bapa. Tetap Yesus dikatakan Tuhan. Berarti kalau dilihat dari sini definisi Tuhan menurut umat Islam dengan orang Kristen ini sangat beda sekali. Tapi pada saat kita diskusi, kalau ditanya definisi Tuhan itu menurut orang Kristen memakai kaidah ilmu apa, mereka bingung. Kalau kita contoh ya, berbahasa Indonesia memakai KBBI ya kan, berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa definisi Tuhan? Ya kan? Definisi Tuhan itu esensi sang pencipta alam semesta. Kalau dalam Islam itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan itu penguasa yang tidak terbatas. Jadi kalau Kristen memahaminya beda. Tuhan itu ya Yesus itu sebagai pembawa ajaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi jalan itu dikatakan Tuhan. Nah, ini definisi yang berbeda ini kadang-kadang sangat miris sekali ya, lari dari konteks bahasa Indonesia yang baik. Tapi kalau ditanya kamusnya, dia sendiri nggak tahu, nggak punya kamusnya. Ayat 12. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi itu untuk menggenapi nubuatan di Yesaya 53:12 bahwa Mesias yang mengalami penderitaan itu dan dia menanggung banyak dosa ya, padahal dia yang menanggung banyak dosa, dialah yang mengampuni dosa, dialah yang menghapus dosa. Tetapi kenapa Tuhan menyatakan di atas kayu salib ya, Bapa ampunilah mereka, karena itu untuk menggenapi nubuatan dan berdoa atau bersyafaat untuk pemberontak-pemberontak. Padahal kalau kita bertanya kepada orang Yahudi ya, di Yesaya itu bukan untuk Yesus, itu bukan untuk Yesus, karena itu terjadi di zamannya ya kan. Nah, dan sangat jauh sekali ya zaman Yesaya dengan zamannya Yesus. Itulah teman-teman ya, sekelumit penjelasan ini, karena yang kadang-kadang kita dengarkan benar-benar tidak masuk akal karena cocokmologi. Nah, kalau kita tanyakan ke orang Yahudi, nggak akan Yesaya itu ada sangkut pautnya dengan Yesus ya teman-teman. Jadi pesan saya untuk sahabat-sahabat semuanya, kalau ada Kristen-Kristen seperti ini ya kita anggap orang-orang seperti ini ya gabrul aja ya teman-teman ya. Karena apa? Di situ jelas sekali jalan kebenaran dan hidup dikatakan Tuhan, pembawa ajaran, ya kan? Padahal kalau namanya jalan pasti ada tujuannya. Saya sampaikan di sini supaya teman-teman kalau yang belum tahu bagaimana kita berdiskusi dengan saudara-saudara Kristen supaya tidak terpengaruh dengan penyampaian orang-orang Kristen, bagaimana dia berusaha untuk memberikan satu pemahaman yang di luar nalar, di luar logika umat Islam, bagaimana dia menjelaskan penjelasan Bible itu supaya kita tuh tidak memakai akal tetapi memakai iman. Nah, ini yang parah ya teman-teman ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini dulu, nanti kita akan kembali dengan pembahasan yang berbeda. Insya Allah sekelumit pembahasan ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Semoga ikhwan fillah semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap berdiri dalam satu barisan bersama guru-guru kita, menghadapi para penghujat, membantah para misionaris yang berusaha mengikis iman saudara-saudara kita. Baik sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini dulu. Salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.